Banyak sektor usaha yang terkena dampak buruk pandemi COVID-19, namun dampak untuk sektor usaha asuransi diperkirakan terjadi pada tahun 2021. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Otoritas Jasa Keuangan Supriyono menyatakan dunia asuransi menghadapi tantangan spesial di masa pandemi. Direktur Utama BRI Insurance Fankar Umran mengatakan ada sejumlah hal yang mesti digarisbawahi pelaku usaha asuransi untuk tetap bertahan. Di antaranya mengubah model bisnis dengan fokus pemanfaatan teknologi digital, terutama untuk jenis simple risk seperti asuransi kendaraan, properti, dan personal accident. Meski demikian, Fankar Umran khawatir jika pandemi ini berlangsung lama, perusahaan-perusahaan akan mengalami kesulitan cash flow, dan saat itulah asuransi tidak lagi menjadi prioritas. Dan untuk membahas lebih jauh lagi terkait dengan industri asuransi menjawab tantangan di masa pandemi ini sudah hadir di studio bersama kami CNBC Indonesia, Direktur Utama BRI Insurance Fankar Umran. Halo Pak Fankar, terima kasih waktunya untuk kami. Halo juga Mbak Lin, iya, sama-sama terima kasih. Iya Pak Fankar, kalau kita lihat data dari OJK Juni 2020 ini RBC untuk industri 319%, tapi untuk BRI Insurance ini bisa di atas industri ya Pak, sekitar 631%, meskipun sebenarnya kita lagi pandemi. Nah, strategi dibalik peningkatan RBC dan juga strategi untuk menjaga likuiditas BRI Insurance sendiri seperti apa Pak? Baik Mbak Lin, jadi memang benar tadi pengantarnya itu bahwa semakin panjang pandemi ini berjalan, maka kita khawatir bahwa semakin terpuruklah industri asuransi itu. Karena sungguhnya asuransi ini kan industri yang follow the business, yang sebenarnya seperti itu ya. Terkait dengan pertanyaan bagaimana RBC, kami punya 2 unit usaha ya, konvensional dan syariah. Di konvensional kami punya RBC 396, kemudian di syariah 630, memang sangat tinggi. Nah, tapi kalau kemudian kita bedah sebenarnya, kalau kita bicara tentang RBC, berarti kita bicara 2 hal. Yang pertama adalah tingkat solvabilitas, kemudian modal minimum berbasis risiko. Tingkat solvabilitas artinya adalah aset dikurang liabilities, aset dikurang kewajiban. Maka yang perlu kita garis bawahi bahwa aset itu ada yang namanya aset diperkenankan, ada yang tidak diperkenankan, artinya tidak hitung dalam perhitungan rasio. Contoh misalnya, kita berbesar aset fisik seperti gedung dan sebagainya, itu diakui hanya 25%. Dia kan rugi. Atau yang kedua misalnya kita perbesar investasi di grup BRI. Lebih dari 25%, sisanya nggak diakui sebagai aset dalam perhitungan RBC. Maka untuk menjaga bagaimana RBC tetap bagus, yang pertama benahi unsur-unsur penghitung aset. Itu yang pertama. Sehingga aset-aset yang dihitung ini betul-betul aset yang diperkenankan, sehingga akan berbesar RBC. Yang kedua, ada liabilities. Liabilities itu komponennya banyak juga. Karena semakin besar liabilities, kewajiban kita, itu semakin kecil RBC kita. Maka strategi dalam memperkecil liabilities adalah segera selesaikan utang-utang atau piutang-piutang yang lebih dari 60 hari sebenarnya. Jadi ada kewajiban kita selesaikan semuanya. Termasuk diantaranya adalah hutang-hutang premi, hutang-hutang klaim. Jangan ada yang pending seperti itu. Kemudian di bawahnya adalah MMBR, modal minimum berbasis risiko. Artinya bahwa kita memperkecil risiko-risiko setiap unsur di situ. Oleh karena itu ketika dibagi solvabilitas dibagi MMBR itu makin tinggi. Jadi 2 polanya, perbaiki, perkuat aset, kemudian perkecil kewajiban-kewajiban yang sudah jauh tempo segera selesaikan seperti itu. Iya, sehingga likuiditas tadi terjaga. Betul ya Pak. Betul sekali Mbak Lin. Oke, Pak, di masa pandemi yang menantang ini sebenarnya kalau dari BRI Insurance sendiri seperti apa? Apakah tetap melakukan ekspansi dan juga investasi di 2020 ini? Seperti apa sih Pak strateginya dan juga terkait dengan ekspansi tadi penggunaan CAPEX-nya untuk BRI Insurance seperti apa Pak? Oke, baik, sebelum saya ke sana, mungkin saya tadi yang kedua belum saya clearkan tentang likuiditas ya. Boleh Pak. Likuiditas itu adalah bagi industri asuransi maknanya adalah trust sebenarnya. Artinya seberapa liquid satu perusahaan asuransi itulah kepercayaan masyarakat. Semakin liquid artinya semakin mampu membayar kewajiban pada saatnya. Yang kedua adalah tentang manajemen cash flow. Cash flow itu harus dijaga setiap saat. Karena ada kewajiban yang harus kita
penuhi. Contoh gini, kita harus mampu menjaga bagaimana setiap hari kita manage cash flow itu sehingga sumber-sumber dana kita match dengan kewajiban kita. Karena kalau tidak terjadi seperti itu, maka akan ada trust yang menjadi tidak bisa dipercaya karena tertunda membayar kewajiban. Yang kedua adalah, tapi tidak boleh terlalu tinggi likuiditas itu. Artinya tidak menghasilkan, dia idle. Maka ada trade off antara berapa besar likuiditas ini tergantung pada berapa banyak kewajiban dan berapa banyak hasil yield akan kita peroleh. Seperti itu, Bu. Oke, nah sekarang kita masuk ke tadi Pak, poin ekspansi, kemudian pemanfaatan capex dan juga investasi, strateginya seperti apa sih di BRI Insurance setelah tadi berhasil menjaga likuiditas dan juga memanage risiko? Ya, tentu saja semua kita paham bahwa industri apapun saat ini terdampak pandemi ya. Oleh karena itu manajemen harus pandai-pandai membaca mana yang harus kita dorong lebih penting prioritas, mana harus kita tahan. Maka di Brains pun seperti itu, kita bedah lagi, kita identifikasi mana anggaran-anggaran capex, modal untuk investasi yang memang tidak bisa ditunda dan yang mana yang bisa ditunda. Maka untuk di Brains sendiri, kalau misalnya pembelian-pembelian aset dan sebagainya itu kami tunda. Perbaikan-perbaikan, renovasi kami tunda semuanya. Kecuali yang tidak bisa ditunda karena terkait dengan bisnis adalah yang terkait dengan sistem dan digital. Maka anggaran-anggaran investasi kami fokuskan kepada investasi IT, memperbesar kapasitas IT kami, dan juga untuk go digital sebenarnya. Karena itu nanti akan meng-create bisnis, terutama masa pandemi ini di mana kita tidak bisa bersentuhan terus sering, maka yang digunakan adalah teknologi dan digital. Jadi kami prioritas ke sana. Kami tunda yang lainnya. Oke, berapa besar Pak kalau boleh tahu? Kalau boleh di-disclose? Apanya? Persennya? Iya, rupiahnya? Iya, apapun angka yang boleh di-disclose. Jadi saya bicara persen aja ya. Dari anggaran capex kami itu, separuh diantaranya adalah untuk investasi aset sebenarnya. Bangun, perbaiki gedung, membeli tanah, atau kemudian kendaraan, itu semua kami tunda. Kemudian anggaran itu kami perbesar di sektor IT dan digital. Jadi kami geser ke sana. Tentu saja tidak semua bisa masuk, maka ada anggaran sebagian yang tidak bisa dipakai. Seperti itu, apa boleh buat seperti itu. Oke, dan kemudian sekarang kalau kita lihat ini Pak, sebenarnya kalau berdasarkan data OJK per Juni 2020 kan sebenarnya pertumbuhan premi ini melambat 10% year on year untuk industri ya, tapi di saat situasi industri seperti ini, BRI Insurance ini masih bisa mencetak kenaikan laba hingga 25%. Nah, apa sih Pak yang menjadi kunci dari kemampuan BRI Insurance ini untuk mempertahankan kenaikan laba? Oke, baik. Mari kita lihat sumber laba itu sebenarnya dari mana? Tentu dari growth bisnis kan. Tapi mari kita lihat juga bahwa pada masa pandemi seperti ini, growth bisnis, pertumbuhan bisnis nggak bisa diharapkan terlalu banyak mencetak laba. Oleh karena itu, kita lihat ke dalam, sumber-sumber apa yang di dalam yang bisa kita optimalisasi, mencetak tambahan laba, tambahan pendapatan, dan sumber-sumber apa yang bisa dihemat untuk menghemat cost, tidak melakukan banyak uang. Di dalam industri asuransi, khususnya di Brains, ada 2 poinnya. Tentu saja tadi pertumbuhan bisnis, ciptakan premi lebih banyak lagi, tapi itu seperti biasalah, apalagi sekarang kan tidak seperti tahun lalu, tumbuhannya melambat. Nah, saya bedah angka-angka saya, ternyata di sana tuh banyak outstanding premi sebenarnya. Outstanding premi artinya tagihan premi. Yang numpuk juga banyak sekali sebenarnya kalau sebut angkanya. Maka yang pertama kami lakukan adalah bentuk task force. Bagaimana membedah, menginventarisasi kenapa ini banyak menumpuk, apakah karena tidak terjadi penagihan atau miskomunikasi, ada tidak sinkron data, itu yang kami benahi. Dan itu bisa menciptakan pemasukan yang banyak. Outstanding premi kami kemarin banyak, bisa turun sampai tinggal 5%. Dari angka yang hampir 800 miliar sebenarnya itu kemarin tuh. Walaupun banyak diantaranya sudah tidak bisa dijadikan uang, tapi itu turun. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi itu juga banyak juga mendapatkan penghasilan. Contoh begini, ketika kita mendigitalisasi, yang selama ini kita menjual asuransi dengan banyak kertas, ya, kita berikan polis pakai kertas,
kita kirim pakai angkutan. Setelah digitalisasi, kita terbitkan polis digital, e-polisi, ini juga menghemat banyak ternyata. Karena di sana nggak pakai uang lagi kan. Cukup signifikan ternyata ya Pak? Sangat signifikan. Jadi 2 poin sebenarnya, tumbuh nggak bisa karena terkendala pandemi, maka carilah sumber-sumber income dari dalam, baik yang bisa menciptakan pemasukan maupun yang bisa menghemat cost. Seperti itu sebenarnya. Dari penghematan cost ini berapa persen Yang Pak? tadi contohnya tadi menghemat cost itu penerbitan polis. Kemudian alur di dalam perusahaan sendiri. Dan juga sebenarnya pandemi kalau bilang berdampak kepada tumbuhan bisnis, juga sebenarnya ada juga dampak positifnya pada efisiensi. Kenapa? Karena saya di branch itu sampai hari ini 70% WFO, pernah sampai 90%. Dan itu adalah sangat menghemat. Tidak ada perjalanan dinas, ya kan? Kami hanya zoom, kemudian efektivitas kerja hanya anggaran investasi tadi di IT kami bekali mereka dengan laptop, dengan jaringan sistem seperti itu. Jadi penghematannya luar biasa sebenarnya. Sehingga banyak meng-create income, pendapatan tambah, pengeluaran kurang, sehingga walaupun masa pandemi seperti ini, kami punya growth laba sebenarnya masih tumbuh jauh di atas yang kemarin. Dengan cara seperti itu saja sebenarnya, simple saja sebenarnya Mbak Alin. Oke, ya dialog bersama dengan Direktur Utama BRI Insurance Fund Kar Umran akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.